Kenalkan, nama saya Revin Syenipar dengan NIM 44230107. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi. Yang pertama, latar belakang. Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang cukup akut. Hal ini terbukti dengan banyaknya perkara yang menjerat oknum, para pejabat pusat atau daerah, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun swasta. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Dalam segi kualitas, tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus korupsi. Eh, Contoh orang kasus korupsi di sini ada Beni, terdakwa kasus korupsi Sabri Beni Dijokro Saputro dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Beni dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara hingga 2,22,7 triliun. Menghukum terdakwa menjatuhkan pidana mati. Lalu tujuan penelitian tersebut yang pertama untuk mengetahui apakah pengembalian kerugian keuangan negara menjadi hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Pembahasan Beni Dijokrosaputra terdakwa kasus korupsi. Asabri Beni Dijokrosaputra dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Jaksa meyakini Beni Dijokro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Jaksa juga menilai Beni terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang bisa disebut TPPU. Dia dinilai terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan. Dampaknya itu, yang pertama, masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja pemerintah Indonesia. Yang kedua, hak seharusnya milik masyarakat, namun tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat menjadi semakin sulit. Yang keempat, menurun tingkat kebahagiaan masyarakat. Kesimpulannya, eh, pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat-rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Rakyat menjadi tidak percaya dengan kinerja pemerintah dan harus menelan ludah karena dana bantuan sosial yang seharusnya dimiliki rakyat harus dirampas begitu saja oleh oknum pejabat yang tidak ada pola pikir. Sekian dari saya, mungkin hanya segitu untuk presentasi dari PPT Bahasa Indonesia tentang pidana korupsi.